Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Omar Zaman, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya mengambil program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya dengan berjudul Praktik Penggunaan APBD Desa untuk Penanggulangan Bencana COVID-19 di tahun 2020. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan. Lalu di sini ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa merupakan rencana keuangan tahunan desa. APBD desa tidak hanya dijadikan acuan oleh pemerintah desa, melainkan menjadi syarat untuk pencairan dana desa termin pertama. Penyusunan APBD desa disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintahan untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. Lalu selanjutnya, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO sebagai pandemi, dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan bantuan langsung tunai desa. Prioritas penggunaan dana desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, antara lain berupa kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan atau jaring pengaman sosial di desa. Saya di sini akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan saya selama kerja praktik. Yang pertama, saya akan menjelaskan beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja praktik. Saya melakukan kerja praktik di kantor Desa Sukaharja yang beralamatkan di Jalan Sukaharja nomor 1, Desa Sukaharja, Kecamatan Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam pelaksanaan kerja praktik yang kemudian berkoordinasi langsung dengan Bapak Ade Suwardi HS selaku Sekretaris Desa dengan membantu dalam hal fasilitasi, koordinasi pengolahan, pembinaan, monitoring, serta evaluasi terkait pelaksanaan kerja praktik. Lalu tugas yang dilakukan selama kerja praktik di kantor Desa Sukaharja adalah menjadi asisten sekretaris desa dengan membantu pekerjaan sekretaris desa dalam hal administrasi desa dan segala kepentingan bagi sekretaris desa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kerja praktik di kantor Desa Sukaharja. Selama pelaksanaan kerja praktik dilakukan di kantor Desa Sukaharja, saya melakukan pendataan terkait dana untuk penanggulangan bencana COVID-19 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020. Dalam hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa bencana alam yang mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, untuk kegiatan minggu pertama dan kedua, saya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, lalu melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum seperti sekolah, masjid, serta kantor-kantor yang berada di desa. Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing dusun rutin tiap minggunya di Desa Sukaharja. Nah, lalu di sini ada untuk anggaran yang disalurkan dalam kegiatan penyemprotan disinfektan adalah sebesar 41.590.000. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yang saya lakukan dengan aparatur desa adalah pembagian masker serta memberi informasi bahwa nanti kedepannya akan ada bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, untuk anggaran pembagian masker di sini desa mengeluarkan anggaran sebesar 49 juta. Kemudian di minggu terakhir yaitu minggu keempat, saya melaksanakan kegiatan bersama aparatur desa untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat Desa Sukaharja.
Bantuan tersebut diberikan kepada 85 kepala keluarga, di mana setiap kepala keluarga akan menerima sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Nah, untuk anggaran pemberian bantuan langsung tunai yaitu sebesar Rp76.500.000. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik, adapun permasalahan yang terjadi yaitu tidak meratanya pembagian BLT kepada beberapa keluarga yang ada di desa Sukarja. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang diterima oleh beberapa kepala keluarga. Nah, yang keempat, saya memberikan solusi kepada desa kantor Sukarja. Nah, solusinya di sini adalah saya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa mengenai apa yang menjadi penyebab kurang meratanya pembagian BLT, sehingga saya dan aparatur desa melakukan pendataan ulang terkait tidak meratanya pembagian BLT di desa Sukarja. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi APB desa. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu selanjutnya, asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk jangka waktu yaitu 1 tahun. Nah, selanjutnya proses penganggaran APB desa. Setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan menjadi kewenangan desa. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Lalu ada di sini tentang gejala COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera perasa dan penciuman, rawam pada kulit, atau perubahan warna jari dan tangan kaki. Lalu di sini selanjutnya ada penyebaran COVID-19. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Nah, pencegahan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Di sini ada pencegahan untuk COVID-19-nya, yaitu mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting.
dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Lalu di sini yang selanjutnya adalah pengobatan untuk terpapar COVID-19. Meskipun beberapa pengobatan barat, tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun termasuk antibiotik untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan barat maupun tradisional. WHO sedang mengkoordinasikan upaya-upaya perkembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Nah, lalu di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil dari kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan di kantor Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa penanganan terkait masyarakat yang terdapat coronavirus disease atau COVID-19 masih belum maksimal dikarenakan tidak meratanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat desa, sehingga pentingnya koordinasi antara aparatur desa dengan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi permasalahan penanganan COVID-19. Selanjutnya di sini yang terakhir ada saran bagi mahasiswa atau bagi saya sendiri. Yang pertama, lebih memperhatikan kembali hal-hal yang dilakukan selama kerja praktik. Yang kedua, melakukan observasi lapangan terkait apa saja yang terjadi dan melakukan perencanaan kegiatan dengan baik. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan apabila mendapat kesulitan. Lalu selanjutnya ada saran bagi instansi. Yang pertama, lebih siap dan responsif ketika ada permasalahan yang terjadi. Yang kedua, pihak aparatur desa seharusnya mampu berkoordinasi dengan masyarakat dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang lebih jelas terkait apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sekian penjelasan tentang laporan kerja praktik saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.